Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon tanggapan proses pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia seperti sepak bola gajah. Jokowi menegaskan e-voting untuk partai baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya menanggapi pernyataan politisi PDIP Guntur Romli yang mengemukakan bahwa hasil pemilihan Ketua Umum PSI yang dimenangkan oleh Kaisang Pangarep sama seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Menurut Jokowi, mekanisme e-voting baru pertama kali digunakan dalam pemilihan Ketua Umum partai, sehingga wajar jika masih ada kekurangan. Ya, ini kan e-voting, voting online pertama untuk partai di Indonesia ya. Jadi kalau masih ada kekurangan ya nanti akan menjadi perbaikan ke depan, tetapi bahwa keberanian untuk melakukan e-voting, melakukan voting online dengan peserta sebanyak 180-an ribu orang adalah sebuah keberanian yang patut diacungi jempol. Ya, PSI ini kan partai gajah. Disinggung adanya settingan dalam pemilihan ketua umum yang dimenangkan putra sulungnya, Jokowi enggan menanggapi. Ia meminta awak media bertanya langsung ke PSI. Untuk diketahui, sepak bola gajah merupakan istilah yang merupakan kepada pertandingan antara Indonesia melawan Thailand pada Piala Tiger 1998. Saat itu kedua tim memanipulasi skor agar tidak bertemu lawan tertentu. Hasil e-voting yang digelar 11 hingga 18 Juli 2025, Kaisang memperoleh 65,28%, Ronald 22,23%, dan Agus Mulyono 12,49%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di emplasemen stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat sore. Pemirsa, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi Gambir anjlok hingga menutup jalur ganda sehingga lintas utara sempat lumpuh dan tak bisa dilewati untuk ke arah Jakarta maupun Cirebon Surabaya. Sebanyak 5 gerbong kereta dilaporkan keluar jalur dengan posisi miring di areal Batu Balas sehingga jalur sebaliknya tertutup. Bahkan ada gerbong kereta yang menghantam peron stasiun. Proses penanganan tengah dilakukan oleh pihak KAI, terutama personel resort jalan dan jembatan. Akibat kereta anjlok, para penumpang pun berhenti di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Para penumpang dievakuasi dengan menggunakan bus menuju stasiun Gambir. PT Kereta Api Indonesia masih terus melakukan penanganan terhadap kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Gambir yang mengalami anjlok di stasiun Pegadaian Baru. Akibat jalur utara ditutup, 17 kereta dialihkan ke jalur selatan. PT KAI masih terus melakukan perbaikan rel kereta yang rusak akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di stasiun Pegadaian Baru, Subang, Jawa Barat. Akibat anjloknya kereta Argo Bromo, 17 kereta dialihkan menuju jalur selatan dikarenakan jalur utara belum bisa dilalui. Menurut Humas Daop 3 Cirebon, ada 5 gerbong rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek yang mengalami anjlok. 1 gerbong pembangkit, 2 gerbong kompartemen, dan 2 kereta eksekutif. Sementara untuk 7 kereta lainnya tidak mengalami anjlok. Yang terganggu sebanyak 17 kereta tentunya mengalami kelembatan dan ada beberapa KA yang memutar dari tadinya melalui jalur utara menjadi ke jalur selatan. Pemirsa, untuk mengetahui proses penanganan kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Gambir, kita langsung bergabung dengan rekan Yudi Heriawan Juanda yang kini berada di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selamat pagi, seperti apa kondisi terkini di sana dan bagaimana proses penanganan anjloknya kereta api ini? Silakan.
Ya, selamat pagi Yasmin, Nata, dan pemirsa. Saat ini pihak Kereta Api Indonesia masih terus melakukan evakuasi terhadap 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di stasiun Paganen Baru Subang. Dari 5 gerbong yang anjlok, 2 gerbong diantaranya sudah dievakuasi, yaitu gerbong eksekutif. Sementara 3 gerbong lainnya, yaitu 2 gerbong kompartemen dan 1 gerbong pembangkit masih terus dilakukan evakuasi. Dari pihak kereta api sendiri saat ini menurunkan sebanyak 2 alat berat kren untuk melakukan evakuasi. Dikarenakan proses evakuasi yang cukup panjang, saat ini petugas sedang fokus melakukan evakuasi di gerbong kelima yang paling ujung, yaitu gerbong pembangkit. Yasmin. Ya, Yudi, lantas sampai kapan kira-kira selesai penanganan terkait dengan anjloknya kereta api di sana? Tadi juga sempat berbincang dengan Humas Daob Cirebon sendiri bahwa proses evakuasi memang tidak bisa diprediksi karena berbagai faktor, apalagi melihat kondisi gerbong yang cukup sulit untuk dievakuasi. Ya, Yudi, terkait dengan saat ini bagaimana untuk perjalanan kereta api dari arah Jakarta menuju ke Jawa, apakah masih bisa melintasi stasiun Pegadaian atau seperti apa? Apakah dialihkan? Ya, untuk jalur utara sendiri saat ini masih belum bisa dilalui dikarenakan 2 lajur dari arah Jawa ataupun sebaliknya masih digunakan. Dan untuk jalur sendiri sekarang masih dialihkan melalui jalur selatan, Yasmin. Baik, kereta masih dialihkan melalui jalur selatan. Terima kasih banyak rekan Yudi melaporkan langsung dari Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak berhati-hati saat menyeberang perlintasan kereta, seorang pria penjual nasi uduk tewas tertabrak kereta di Kembangan, Jakarta. Di Sulawesi Selatan berkendara ugal-ugalan, sebuah truk menabrak angkot hingga terguling dan jatuh ke parit. 6 orang alami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak di pinggir rel kereta di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang diketahui berprofesi sebagai penjual nasi uduk tewas usai tertabrak komuter lain. Menurut warga sekitar, saat peristiwa korban hendak menyeberang namun tidak melihat adanya kereta dari 2 arah yang berlawanan melintas. Korban tewas ketika di lokasi akibat luka berat di bagian kepala. Jasad korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kecelakaan lalu lintas, lokasi Alapang. Sementara itu di Baru, Sulawesi Selatan, sebuah mobil angkutan umum terguling ke dalam parit usai ditabrak sebuah truk di Jalan Poros Parepare menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa bermula saat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi menghantam bagian belakang samping kanan mobil angkot. Benturan keras membuat angkot hilang kendali dan oleng hingga terguling masuk ke dalam parit yang berada di sisi jalan. Akibat insiden ini, 6 penumpang termasuk sopir angkot mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir truk melarikan diri. Dari Baru, Sulawesi Selatan dan Jakarta, tim Anyus melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang pelajar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi di rumah kerabatnya. Sebelumnya, jasad seorang pelajar ditemukan terkubur di kebun sawit. Polisi bersama warga melakukan pencarian pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri yang berstatus sebagai pelajar SMA di Natal, Mandailing, Natal. Pelaku ditemukan polisi di rumah kerabatnya dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga berupaya menghakimi pelaku. Pelaku ternyata tetangga korban. Sebelumnya pelaku kabur usai membunuh dan mengubur korban di area perkebunan kelapa sawit di Desa Taluk. Korban yang berusia 15 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya usai mengikuti latihan paskibraka. Jasad korban ditemukan setelah pegawai kebun mencium bau tak sedap. Bersama dengan masyarakat melakukan pengecekan ke lokasi. Nah, setibanya di lokasi ternyata benar ditemukan
sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi terkubur. Diduga mayat tersebut akibat dari pembunuhan. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Ratusan massa mengamuk dan membakar rumah terduga pelaku pembunuhan di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Aksi massa terjadi setelah menemukan jenazah seorang anggota koperasi dan menduga korban dibunuh konsumennya yang sudah kabur. Ada asap tanpa api. Sebuah rumah di Desa Purworejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan terlihat berasap. Kendaraan taktis polisi terlihat berupaya memadamkan api. Rumah terduga pelaku pembunuhan atas nama Salam ini diduga dibakar oleh massa. Mereka geram karena pelaku kabur bersama anak dan istrinya usai diduga membunuh korban, seorang anggota koperasi yang datang untuk menagih cicilan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil membubarkan aksi massa. Meski demikian, sebagian rumah dan barang berharga milik terduga pelaku hangus dibakar massa. Ya udah, pelakunya tetap ini kabur dia. Nah itu warga mana sih? Warga Kampung Baru. 3 kali pembakaran. Pertama dibakar, ya, kasur. Habis itu kita berusaha memadamkan. Tapi akhirnya datang lagi rame. Kebakar lagi, udah nggak sanggup lah. Pak Lurah datang, habis itu ya udah kesini lagi, dibakar lagi. Akhirnya bapak-bapak polisi ini kesini. Ratusan massa sebelumnya juga sempat mendatangi Mapolsek Natar meminta polisi bertindak cepat mengusut kasus hilangnya korban setelah melakukan penagihan ke rumah terduga pelaku. Sepeda motor, ponsel dan barang pribadi milik korban juga dilaporkan hilang. Kepolisian daerah Lampung belum memberikan keterangan dan jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Lampung untuk diidentifikasi dan otopsi. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang yang diduga sebagai debt collector liar di kawasan Depok diringkus polisi. Penangkapan usai video viral terkait dengan aksi penarikan paksa sepeda motor di jalan raya. Penangkapan dilakukan di beberapa titik di wilayah Sukmajaya dalam operasi gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok. 7 orang langsung digelandang ke Mapolres untuk pemeriksaan. Polisi menyita 5 unit sepeda motor yang diduga menjadi objek penarikan paksa. Penangkapan usai video viral terkait aksi penarikan paksa sepeda motor di jalan raya disertai adu mulut antara warga dan para penagih hutang tersebut. Meski beberapa dari mereka berupaya mengelak dan mengaku hanya sebagai tukang parkir, penyelidikan awal menemukan bukti berupa dokumen leasing dan data debitor di tangan mereka. Salah satu dari mereka mengaku sudah lama bekerja sebagai penagih hutang, namun membantah menarik motor secara paksa di jalan raya. 1 hingga 2 unit motor bisa diamankan dalam sehari dan meraup penghasilan hingga 2 juta rupiah. Penangkapan merupakan bagian operasi Pekat Jaya 2025 yang digelar selama 6 hari ke depan. Kini 7 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi juga tengah verifikasi legalitas dokumen motor yang diamankan. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor beraksi saat para jamaah melaksanakan ibadah sholat Jumat di sebuah masjid di Surabaya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku yang diketahui merupakan seorang residivis. Seorang pria dengan tenang menggelar sajadah di halaman masjid di Jalan Bulaksari, Surabaya, Jawa Timur. Saat jamaah lainnya masuk ke masjid dan menunaikan sholat Jumat, pria itu melancarkan aksinya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia mencuri sepeda motor yang terparkir. Peristiwa itu baru diketahui korban usai sholat Jumat selesai. Setelah menerima laporan korban, polisi akhirnya menyelidiki kasus itu dan menangkap pelaku. Pelaku ternyata sudah 2 kali masuk penjara untuk kasus serupa. Dia berpura-pura melaksanakan sholat Jumat. Dan pada saat sedang berjalannya sholat Jumat, pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya pelaku membawa kabur kendaraan tersebut.
Saat ini kasus yang melibatkan pelaku dilimpahkan. Penyidik sedang mengembangkan kasus untuk mengungkap pelaku lain yang masih buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. Ratusan emak-emak menyerbu kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat untuk mendapatkan beras gratis bantuan dari pemerintah pusat pada Jumat pagi. Warga rela antri berdesakan dan berjam-jam demi mendapatkan beras gratis di tengah harga yang mahal. Kepadatan warga terjadi saat menyerbu pembagian beras gratis dari pemerintah pusat di kantor Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dengan membawa KTP dan kartu keluarga, warga mendapatkan 2 karung beras dengan total 20 kg. Sejumlah warga mengaku senang mendapatkan beras gratis ini di tengah harga beras yang mahal meski harus berdesakan. Di tengah teriknya matahari, warga rela antri lama hingga berjam-jam demi mendapatkan beras gratis. 1 jam lah. 1 jam. Kenapa bisa lama gitu, Bu? Nggak tahu ya, ada ngantri aja dari depannya juga. Ini dapat bantuan apa aja, Bu? Bansos ya, bansos. Berapa banyak, Bu? 20 kilo. Dengan adanya bantuan ini gimana, Bu, tanggapan Ibu? Ya, alhamdulillah. Terbantu. Iya. Tapi masih nunggu lama tadi ya? Iya. Berdesak-desakan nggak sih, Bu, tadi, Bu? Apa? Berdesak-desakan nggak tadi? Ya, ada yang berdesakan. 20 kilo. 20 kilo. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Bu, bermanfaat nggak sih, Bu, dengan adanya bantuan ini? Alhamdulillah. Kenapa bermanfaat, Bu, ini, Bu? Ya kan itu ada bantuan gitu. Betul. Kalau saat ini beras mahal nggak sih, Bu? Mahal. Berapa, Bu? Yang sedang ke 14,5. Yang turmo 15,5. Berarti dengan adanya bantuan ini gimana, Bu? Ya alhamdulillah, kebantu gitu. Untuk hari ini, total ada 7.200 warga yang berhak mendapatkan beras gratis dari pemerintah di Kelurahan Ciberem ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satgas Pangan Polri menetapkan 3 tersangka kasus beras oplosan. Ketiga tersangka diduga sengaja menggunakan beras kualitas rendah yang dikemas dengan label beras premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemirsa, ketiga tersangka berasal dari PT Food Station Cipinang Jaya. Ketiganya adalah Direktur Utama PT Food Station KG, kemudian Direktur Operasional RL dan Kepala Seksi Quality Control FP. Adapun merek beras oplosan yang dijual di pasaran dari PT Food Station diantaranya Sentra Wangi, Sentra Ramos Merah Premium, Sentra Ramos Biru, dan Resik. Yang kami hormati Deputi 1 Bappenas RI. Materi yang sekarang sedang disidik itu apakah sebenarnya sama nggak sih Pak untuk itu? Terima. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba di kediamannya di Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Pemirsa, Hasto tiba pada pukul 00.11 waktu Indonesia Barat bersama istrinya Maria Stefani Ekowati menggunakan mobil pribadi. Sekjen PDIP tersebut langsung disambut Satgas Cakrabuana yang sudah berjaga di sekitar rumahnya. Sebelum tiba di rumah, Hasto mengaku sempat berkumpul bersama tim kuasa hukumnya. Hasto juga mengucapkan rasa syukur atas amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengucapkan terima kasih pada DPR yang juga menyetujui usulan amnesti tersebut. Saat ditanya apakah akan berangkat ke Bali untuk menyusul Kongres PDIP, Hasto tidak memberikan jawaban yang pasti. Itu dia, Pak. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi keluar dari Rumah Tahanan Negara KPK setelah mendapatkan amnesti dari pemerintah. Sementara itu, mantan Mendak Tom Lembong bebas setelah mendapatkan abolisi. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
Hasto keluar dari rutan KPK Kuningan, Jakarta Jumat malam sekitar pukul 21:22 waktu Indonesia Barat. Sekjen PDIP ini dijemput tim pengacaranya Febri Diansah, Arman Hanis, dan Makadir Ismail. Istri keluar. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bebas dari rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Tom ditemani istrinya Francisca Wiraharja, pengacara Ari Yusuf Amir, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan analis kebijakan publik Said Didu. Sebelumnya DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti, abolisi, dan remisi kepada 1.116 terpidana, termasuk Tom Lembong dan Hasto. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menerima amnesti menyatakan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan juga DPR RI. Hari ini 1 Agustus 2025, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi pagi ketika bangun pagi jam 4:30, dalam tradisi untuk doa bersama, saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga abolisi kepada Pak Tom Lembong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan penuh ungkapan rasa syukur. Dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Ibu Megawati Soekarnoputri beserta seluruh anggota dan kader PD Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum. Pemirsa, saat bebas dari rutan Cipinang, Tom Lembong mengucapkan syukur kepada Presiden Prabowo. Mantan Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi ini berharap abolisi dapat membersihkan nama baiknya. Kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional
yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan-pandangan seperti itu. Karena sejak awal saya pun merasa bahwa apa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk memberikan waktu kepada Tom Lembong untuk menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Selain itu, Anies juga bersyukur dan merayakan kebebasan dari Tom Lembong. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, bahagia untuk Tom, Siska, dan seluruh keluarga. Setelah 9 bulan, mereka dipisahkan secara paksa. Malam ini, mereka akhirnya bisa berkumpul kembali utuh sebagai keluarga. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua di sini. Yang kedua, sebagai sahabat, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memberi ruang. Biarkan Tom menikmati hari-hari pertama berkumpul kembali dengan keluarga sebagai acara kumpul bagi mereka. Jangan dulu diminta hadir di acara. Jangan dulu diminta hadir ke forum. Biarkan mereka menghabiskan waktu yang tak ternilai ini untuk memeluk, untuk ngobrol, untuk bisa bercanda bersama, kumpul kembali sebagai keluarga. Dan ketiga, masih banyak waktu ke depan untuk berdiskusi hal-hal yang substantif. Kita akan berbincang pada persoalan hukum, soal keadilan, soal makna peristiwa ini bagi bangsa Indonesia dan bagi perjalanan bangsa ke depan. Tapi itu semua tidak harus dibahas malam ini. Itu semua kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Malam ini kita syukuri kebebasan Tom. Malam ini kita rayakan kebebasan Tom. Dan malam ini kita biarkan Tom dan Siska kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan pada Kongres yang digelar di Bali. Megawati telah mengambil sumpah dan kembali menjadi orang nomor 1 di Partai Banteng. Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode kepemimpinan 2025 hingga 2030. Pengukuhan ini dilakukan dalam Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang diselenggarakan secara tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center. 100% peserta mendesak Megawati untuk segera dikukuhkan. Usai melaksanakan pengukuhan, anggota partai melanjutkan agenda rapat komisi yang membahas agenda politik dan organisasi. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal itu pun mendapatkan sorotan dari DPR dan menyebutnya sebagai upaya pemecah belah. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah
persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian, lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya warga biasa, pemirsa, rupanya Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece jelang perayaan kemerdekaan RI. Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece. Kartun apa ya? Anime. Anime ya, anime. Ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Dari nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Rakabuming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Jolly Roger itu ya membuat ini karena dia ingin mengekspresikan bahwa penindasan ini sudah tak bisa lagi didiamkan. Harus mulai dikobarkan dan dipersoalkan. Kenapa seperti itu? Karena tirani, ini menurut si Jeremy itu, hanya bisa dilawan kalau ada kesadaran yang sifatnya masif. Dan kesadaran yang masif ini memerlukan simbol-simbol perjuangan. Nah, itu yang paling menarik sebenarnya di situ. Sehingga bendera ini mewakili, kalau saya sih melihatnya gini, ini harus dilihat sebagai ekspresi yang bisa kita petakan, oh hari ini kita sedang menghadapi itu. Kan daya beli turun terus, Bos. Ya, betul. Pengangguran merata artinya meluas di mana-mana. Terus kemudian tekanan semakin meningkat. Kebijakan-kebijakan jangan membuat masalah semakin besar. Betul. Artinya jangan pakai kebijakan. Beralih informasi lainnya pemirsa, tentara Israel kembali menyerang pengungsi yang tengah menunggu bantuan. 30 warga Gaza meninggal dunia akibat serangan brutal tentara Zionis Israel.
Dilansir dari kantor pemberitaan setempat, 30 warga Gaza meninggal pasca ditembak tentara Israel. Korban tewas sebelumnya bersama ratusan orang lainnya yang berkumpul menanti bantuan kemanusiaan di bagian utara Palestina. Selain korban meninggal, terdapat 300 warga mengalami luka-luka. Diinformasikan peristiwa penembakan terjadi sekitar 3 km di sebelah barat daya titik penyeberangan Zikim untuk truk-truk bantuan yang masuk ke Gaza. Sementara itu dari IDF atau tentara Israel menyatakan bahwa pasukannya melepaskan tembakan peringatan ke udara bukan ke kerumunan. Mereka mengklaim tidak mengetahui adanya aksi penembakan ke warga Gaza. Saudi Emirat Arab bekerja sama dengan Yordania mengirimkan paket bantuan melalui udara. Misi tersebut menargetkan area yang paling terdampak dan paling sulit dijangkau lewat darat di dalam jalur Gaza. Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Yordania mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat ke Gaza dengan menerjunkan paket bantuan dari pesawat. Setidaknya ada 3.775 ton makanan dan pasokan bantuan menggunakan 196 pesawat dan kebutuhan lainnya telah diterjunkan di beberapa lokasi. Sementara 58 truk bantuan Emirat memasuki jalur Gaza melalui berbagai perbatasan darat sebagai bagian dari upaya bantuan yang sedang berlangsung. Selain itu, perbaikan saluran pipa air untuk warga Gaza juga dilakukan yang bertujuan untuk kebutuhan warga Gaza agar tidak terjadi dehidrasi ataupun malnutrisi. Dengan misi ini, Uni Emirat Arab mendukung penduduk Palestina dan terus berusaha untuk mengurangi krisis kemanusiaan. Seorang anak di Gaza merayakan datangnya bantuan kemanusiaan via udara dengan berjoget pacu jalur asal Indonesia. Bocah laki-laki bernama Yasser ini berjoget aura farming, joget tren pacu jalur asal Indonesia di sebuah kamp pengungsian di jalur Gaza. Dirinya berjoget menyambut datangnya bantuan kemanusiaan yang diterjunkan dari udara oleh pesawat Uni Emirat Arab. Bantuan ini menjadi kabar gembira bagi warga Gaza yang telah lama mengalami krisis kemanusiaan dan kelaparan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor Kanada 10% sehingga total menjadi 35%. Langkah itu diambil setelah Kanada berencana mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Well, we're going to see. No, I didn't like what they said, but you know that's their opinion. I didn't like that. Not a deal breaker, but we haven't spoken to Canada today. He's called. Simple. They have been charging very, very high tariffs to our farmers, some over 200%, and they've been treating our farmers very badly. They've been treating our country very badly for years. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmin Antani dan rekan saya Nata Arman. Kini kita ke informasi berikutnya. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di emplasmen stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat sore. Kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi Gambir anjlok hingga menutup jalur ganda sehingga lintas utara sempat lumpuh dan tidak bisa dilewati untuk ke arah Jakarta maupun Cirebon, Surabaya. Sebanyak 5 gerbong kereta dilaporkan keluar jalur dengan posisi miring di areal Batu Balas sehingga jalur baliknya tertutup. Bahkan ada gerbong kereta yang menghantam peron stasiun. Proses penanganan tengah dilakukan pihak KAI, terutama personil resort jalan dan juga jembatan. Akibat kereta anjlok, para penumpang pun berhenti di stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Para penumpang dievakuasi dengan menggunakan bus menuju stasiun Gambir.
Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia masih terus melakukan penanganan terhadap KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Gambir yang mengalami anjlok di Stasiun Pegadaian Baru. Akibat jalur utara ditutup, 17 kereta dialihkan ke jalur selatan. Pemirsa, PT KAI masih terus melakukan perbaikan rel kereta yang rusak akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadaian Baru, Subang, Jawa Barat. Akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek tersebut, 17 kereta dialihkan menuju jalur selatan karena jalur utara belum bisa dilalui. Menurut Humas Daop 3 Cirebon, ada 5 gerbong rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek yang mengalami anjlok. 1 gerbong pembangkit, 2 gerbong kompartemen, dan 2 kereta eksklusif. Masuk kami eksekutif, sementara untuk 7 kereta lainnya tidak mengalami anjlok. Lalu sebanyak 17 kereta tentunya mengalami kelebatan, gitu ya, dan ada beberapa KA yang memutar dari tadinya melalui jalur utara menjadi ke jalur selatan. Tidak berhati-hati saat menyeberang perlintasan kereta, seorang pria penjual nasi uduk tewas tertabrak kereta di Kembangan, Jakarta. Di Sulawesi Selatan, berkendara ugal-ugalan, sebuah truk menabrak angkot hingga terguling dan jatuh ke parit. 6 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak di pinggir rel kereta di kawasan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang diketahui berprofesi sebagai penjual nasi uduk tewas usai tertabrak komuter lain. Menurut warga sekitar, saat peristiwa korban hendak menyeberang namun tidak melihat adanya kereta dari 2 arah yang berlawanan melintas. Korban tewas ketika di lokasi akibat luka berat di bagian kepala. Jasad korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kecelakaan lalu lintas, lokasi Alapang. Sementara itu di Baru, Sulawesi Selatan, sebuah mobil angkutan umum terguling ke dalam parit usai ditabrak sebuah truk di Jalan Poros Parepare menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa bermula saat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi menghantam bagian belakang samping kanan mobil angkot. Benturan keras membuat angkot hilang kendali dan oleng hingga terguling masuk ke dalam parit yang berada di sisi jalan. Akibat insiden ini, 6 penumpang termasuk sopir angkot mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir truk melarikan diri. Dari Baru, Sulawesi Selatan dan Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pameran otomotif di Kabupaten Tangerang, Banten tidak hanya menampilkan berbagai jenis mobil dan juga teknologi teranyar, namun juga memamerkan mobil yang dimodifikasi menjadi photobooth. Dan berikut laporan jurnalis iNews Jessica Winoto. Ya pemirsa, selain memamerkan berbagai jenis mobil baru, tentunya dengan teknologi baru yang dipamerkan di acara otomotif yaitu Gias 2025, tentunya di sini juga menghadirkan berbagai fasilitas-fasilitas menarik yang dapat menghibur Anda selama mengunjungi acara Gias 2025. Salah satunya saya sudah berada di salah satu fasilitas menarik di merek mobil ternama di Indonesia, yang mana di belakang saya ini ada mobil yang dipamerkan yang juga sudah dimodifikasi menjadi photo booth, yang dimana saat ini pun sedang trennya sekali marak di kalangan muda yang menyukai atau berfoto-foto di photo booth. Tentunya ini juga dapat Anda nikmati fasilitas menariknya secara gratis selama Anda berkunjung di Gias 2025. Dan tentunya ini juga selain memperlihatkan modifikasi mobil menjadi photo booth, tentunya ini juga menjadi ide bagi Anda yang ingin membuka bisnis nantinya saat membeli mobil ini. Dan selain dari photo booth yang baru saja saya perlihatkan ke Anda, ada juga photo booth yang berbasis AI nama informasinya, karena di sini juga ada mobil yang bertema camper van atau mobil yang dipamerkan dengan fungsi yang sangat cocok bagi Anda atau keluarga Anda yang suka sekali melakukan road trip. Karena di sini Anda bisa melihat ada tenda di atas mobil, dan ini menjadi salah satu kelebihan
dari mobil yang dipamerkan saat ini. Nah, selain untuk melihat-lihat fitur-fitur atau fasilitas yang dipamerkan di interior di mobil ini, Anda juga bisa langsung mencoba berfoto-foto di sini dengan tema camper van. Nah, informasinya foto booth yang ada di sini pun yang Anda sedang lihat ini dengan menggunakan teknologi AI. Jadi nanti hasil fotonya Anda sedang seolah-olah berada di tengah hutan bersama keluarga sambil road trip atau bercamper van begitu. Dan tentunya pemirsa, selain dari salah satu booth mobil ini pun, merek mobil ini Anda juga bisa langsung mencoba berbagai fasilitas menarik yang ada di booth merek mobil yang ada di sini. Tentunya Anda bisa langsung datang ke ICE BSD City Gias 2025 mulai dari tanggal 25 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025. Dari ICE BSD City, Jessica Windoto, Yudi Permana, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ratusan supir truk Jumat sore menggelar aksi demo di depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memprotes pihak pelabuhan yang lamban mengurai kemacetan hingga tertahan di area parkir pelabuhan selama berhari-hari. Suasana panas terjadi di depan pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat sore. Ratusan supir truk ekspedisi ini memprotes pihak pelabuhan yang tidak kunjung memberikan layanan penyeberangan. Kericuhan dan adu mulut antara sopir dengan pihak pelabuhan pun mereda setelah dilerai oleh pihak kepolisian. Mereka memprotes lambannya proses penyeberangan yang mengakibatkan penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan hingga antrian mengular puluhan kilometer di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi. Keduan, sudah 17 hari, 18 hari saya mengalami hal seperti ini. Untuk trip kedua ini, saya sudah hari keempat. Udah 4 hari tertahan di sini. Ya. Mulai dari antriannya, Pak? Iya, mulai dari antriannya saya kemarin malah parah sampai Alas Roban, Alas Balura. Ya, Pemirsa, band Kamin Prades Deverte yang memperkuat tim FC Fukuoka Jepang berhasil menaklukkan tanjakan terekstrim di kaki Gunung Ijen Banyuwangi yang memiliki ketinggian 1.291 meter di atas permukaan laut. Di etape pamungkas Tour de Banyuwangi, pebalap asal Spanyol ini mencatat waktu tercepat yakni 4 jam 9 menit 2 detik. Para pembalap dari 24 negara mengikuti Tour de Banyuwangi etape keempat dengan start dari RTH Marun Genteng dan finish di Paltuding kaki Gunung Ijen, Banyuwangi. Pembalap asal Spanyol Benjamin Reverte Prades yang memperkuat tim Visi Fukuoka Jepang berhasil mencatat waktu tercepat 4 jam 9 menit 2 detik. Disusul Edne van Engele dari Trengganu Cycling Malaysia dengan selisih waktu 2 detik. Pada posisi ketiga ditempati Nicolo Petiti dari Italia dengan waktu 4 jam 10 menit 29 detik. Sedangkan pembalap ITBDI 2025 diraih Muhammad Selhan Nur Ahmad dari ASC Motors Indonesia. Ia menyandang pembalap terbaik dengan gelar Best Indonesian Rider dengan waktu total 13 jam 54 menit 41 detik. Saya ucapkan selamat kepada Bupati dan seluruh jajarannya. Selamat, sukses, terima kasih kepada panitia dan juga tentu kepada UC dan juga peserta dan juga selamat kepada para pemenang. Sungguh ini membanggakan, bisa membawa go internasional nama harum Indonesia dari desa kabupaten. Bayangkan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memuji perkembangan Banyuwangi yang dinilainya maju pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.